Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ashabal fadilah ingkang kawula muliaken para alim ulama, para asatid bini sepuh lan tokoh masyarakat ingkang sami rawuh wonten mriki majelis, khususnya dumateng beliau Al Mukarram Ki Haji Syekhina wa Murabbina Mbah Nasruddin Hoja ingkang dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Sambil santai, sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil menikmati apa yang kita bawa sendiri, kita berharap pertemuan pada malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala betapapun kurang dalam segala hal tetap karena rahmat dan fadl daripada Allah Subhanahu wa taala diterima sebagai satu bentuk amalan ingkang sholihah yang wajib, yang soleh yang berhak untuk mendapatkan balasan yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tolong bayut dicori mana barokah. Lebih-lebih kita berharap pertemuan pada malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab yang kuat sebagai bentuk terbukanya segala macam keterkuncian dan ketertutupan mata hati kita. Dalam bahasa yang lain, hati kita difutuh karo Gusti Allah, sehingga minimal kita ini mulai beranjak bisa membaca, menganalisa, mengenali diri sendiri. Koco ya mas, cekak sungu ya. Karena proses membaca diri sebagaimana yang diajarkan oleh Syekhina wa Murabbina Mbah Nasruddin Hoja, beliau itu adalah merupakan satu bentuk proses yang tidak pernah berakhir hatta ya'tiyakal yakin, sampai kehidupan yang menjadi jatah diri kita ini selesai. Jadi terus menerus kita harus mengupgrade bahasanya, kita ini harus memperbarui diri, dan keberanian kita untuk menginstal diri kita sendiri adalah merupakan salah satu tanda kita ini najah. Kalau kemarin hikmahnya daripada Ibnu Athaillah yang sempat kita kaji, sempat kita cicipi, hikmah beliau adalah min alamatin nujhi fin nihaya arruju'u ilallah fil bidayah. Sing sapane wong pingin segala sesuatunya itu happy ending, artinya semua permintaan tentang ukhrawi, tentang duniawi, atau tentang banyak hal yang menjadi belitan-belitan dalam kehidupan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan dan plus oleh ridhonya Gusti Allah. Dia itu harus arruju ilallah fil bidayah. Arruju ilallah fil bidayah ini mengandaikan, kalau saya katakan kemarin sebagai tetralogi keberhasilan. Satu, niat yang baik. Niat yang baik itu adalah jika kita ini mengaktualisasikan dalam kehidupan kita itu dua kalimat syahadat, kita terapkan secara dauqiyah, kita wujudkan dalam amalia yang sehari-hari. Selama ini kita ini kan lebih cenderung ke verbal, sesuatu yang bersifat bahasa, sesuatu yang hanya bersifat tulisan tetapi kosong daripada makna yang terdalam, makna yang paling substansi daripada kandungan-kandungan yang kita bawa tersebut. Kalau dalam bahasanya Gus Eka tadi itu, ini doyan teori tanpa praktek. Kepemimpinan kita itu kepemimpinan teori.
Idealisme kita adalah idealisme wacana. Idealisme wacana. Mek jarine tok. Tapi tanpa ada satu rasa yang betul-betul merasuk dan meresap dalam kehidupan kita, yang kemudian kita terapkan sebagai satu bentuk wujud yang nyata dalam kehidupan. Ini yang sering terjadi pada saya sendiri. Sering kita itu melambungkan, lek bosone arek cilik ngulukno layangan tentang kehidupan yang ideal, tentang satu mimpi yang membuat kita ini membumbung tinggi ke angkasa, sehingga terlena, terkesima, lupa kaki kita ini memijakkan pada bumi-bumi kenyataan, sehingga terjadi kesenjangan antara realitas yang kita impikan dengan realitas yang terjadi sebenarnya. Itulah yang kemudian kita seringkali lembung. Kalau nggak lembung, meskipun kita tertaut kepada mana itu sangkar yang sangat indah, ketika ada panggilan pulang, dan pulang itu adalah memegang cangkul dan ngudek lulu, itu adalah satu realitas yang harus kita jalani. Jadi nggak kaget meskipun tangan kemeng, kan ngoten Mas Rafiq nggih, antara realitas yang dimimpikan dengan realitas yang betul-betul terjadi. Dan ini tidak akan terjadi satu kesenjangan jika satu, kita itu betul-betul niatnya adalah niatun yang soleh. Kalau dalam bahasanya Mbak Yai Majid, kita pahat betul lillah. Guyone arek saiki kan lelah, jadikan lillah. Jadi lagu Roma Irama kan ngono ya, cintai aku karena Allah. Yo saya, yo mola lah cintai Allah. Ada duitmu baru aku akan sayang kamu kan gitu. Renong gue cintai karena Allah, ketara lagi kiri ya. Ketara lagi kiri. Alasannya wong kiri seperti itu. Alasan ngono yo kadang-kadang gak apa-apa lah bojoku elek, sing penting apik ati ini. Ukurannya apik ati ku opo. Itu kadang-kadang kan satu bentuk eskapisme, pelarian, ngeludruki awake dhewe. Cek nemen-nemen soro ya. Dan orang-orang seperti orang-orang cerdas. Gus Dur kan gitu cerdas. Dia dituntut, banyak disorot oleh media tentang kebijakan-kebijakan karena dia memang kekurangan fisik ya. Kalau kelebihan-kelebihan rohaninya sangat luar biasa. Ketika menjabat presiden, menurut departemen dipreteli ngon situ, siji departemen penerangan dihabisin sama Gus Dur. Dikritik sama orang-orang, Gus, pripun niki? Kok departemen penerangan di cancel, kok nggak ada? Gus Dur kan jawabannya enak saja, ya iyalah ini penghinaan ini. Presidennya dalam kegelapan, ada departemen penerangan, menteri-menteri penerangan, ini kan penghinaan, ya seperti itu. Karena apa? Presidennya dalam kegelapan. Kan makanya padahal ya bukan alasan itu, artinya menertawakan satu keadaan. Mulane lek ning konflik sudah mengkerucut, sampai yang ngalami urip konfliknya mengerucut, iku wayahe gara-gara metu. Dan yang wayang ngono, golongan belung metu, Bagong metu, Petruk metu. Karena apa? Karena konflik telah rumit. Ya sama dalam polisinya Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sudah terlalu normatif, kenceng, kiwotok, mesti akan dilahirkan tokoh-tokoh yang akan cenderung ke kanan. Les ulama notok syariat metu Gus Jafar. Ngeluh akhirnya ngomong. Ngeluh akhirnya, corona yang tidak ada, tetapi ada. Corona yang tidak ada, tetapi ada. Dan corona ada, tetapi tidak ada. Oh kan ngeluh, itu sebagai jawaban. Di mana-mana ada kutub yang terlalu longgar. Kayak dulu itu, ketika ada Islam yang radikal muncul, pemahaman Islam yang
keras, akhirnya Allah menurunkan orang-orang yang berpikiran agak liberal untuk mengisi pandangan-pandangan keberagaman sehingga kutubnya seimbang, harmoni, sehingga tidak ada tirani mayoritas tetapi berimbang, loncengnya berdentang, lonceng-lonceng harapan. Mulane setiap zaman pasti akan ada orang-orang yang sebagaimana Allah yarham Ki Haji Abdurrahman Wahid, ada yang seperti Ki Haji Hamim Jazuli, minimal ada kayak Gus Jakbar lah. Termasuk dalam tokoh-tokoh sejarah Islam terdahulu ada bagaimana Abu Nuwas, bagaimana Syekh Nasruddin Hoja. Itu adalah satu bentuk perlawanan kultural daripada realitas. Ya, makanya balik kita ini harus memasuki Islam ini secara kafah, bukan sebagaimana yang diflorkan oleh kawan-kawan yang menyuruhkan khilafah. Itu tidak. Kafah dalam pengertian rahasia lahiriah, rahasia batin, dan kemudian rahasianya rahasia batin. Artinya secara syariat harus kita pelajari, kayak Mas Agus, nata dari syariat, ngajine makhorijul huruf dan sebagainya, ya nggak masalah. Terus kemudian belajar sembahyang, karena bagaimanapun yang kita hadapi tiap hari adalah masalah sholat. Lalu gerangan ini kan gak bermondok, meskipun kita juga pernah mencicipi rasa pesantren. Ono sing belayu boleh merihosap sandal, kayak Mas Eka. Nah, kayak Imin ya, kelambine hilang terus cukup lah, buyar lah mondok-mondok balik-balik kehilangan kelambi lah sore. Ya kita belum tahu mondok tambah beras sih. Yang bayut deh, sesuatu yang tambah beras sih. Guru Ustaz Musolin. Seperti itu. Penting ini. Kalau Gus Bah kan penting ini, stabil loh. Gak usah ada nang Gus Bah lah ya bayut nang Gus Fuad aja ngawur. Soalnya ono Mas admin nih, Man. Jadi satu, ditata kehidupan lahiriah. Meskipun kita kata Gusmi, ya napa nih kula Gus? Kula kan pun gerang, pun rabi, pun gak ada anak, gak kepermondok. Apakah saya harus mondok? Ya tidak. Apa yang kamu ketahui kerjakan. Bahasane menangi Ye Qasim kok dawuh. Senengane Ye Qasim gejone kan anu. Al-bakhilu aduwullah. Soalnya waktu nambah medit kabeh. Mulai diguwarap al-bakhilu aduwullah. Sing sapane yang medit musuhne Gusti Ye Qasim. Jadi ajaran Ye Qasim satu-satunya yang orisinil yang masih dengar dan orang banyak tahu itu ya al-bakhilu aduwullah. Itu hadis. Pada waktu itu Nampes memang stagnan, sehingga kemudian ada gerakan-gerakan sosial. Ya Qasim mempelopori POM, duduk POM UDI pertama ini. POM itu apa? Penyantun, pembantu orang miskin, kaum Ustadz Afin, termasuk Mbak Ahmad Dahlan. Ya Ahmad Dahlan ngaji mulai beno karo aitalah ditok yo. Al-Maun duduk samaun, nek samaun kan kupluk songo gede. Kasih mlebu swarga yo. Kapotan. Tutup aja kapotan, mlebu swarga ndok lawange, lawang ketatap geblak maneh neraka. Ketatap. Eko. Ngono aja. Kupluk dukur ae ben mlebu swarga lawang liwat lawang dia mesti kedukuran koplo tiba. Jadi ya madalan ngaji petang polusi di pertemuan yo araitalah tidak dudu boleh kurangan tema ngaji ini kok mulai biyen araitalah tidak noto infrastrukturnya orang-orang anak buahnya bagaimana menata pendidikan, menata sekolahan, sehingga akhirnya kawan-kawan Muhammadiyah itu kan lebih unggul daripada itu semua rumah sakitnya yo makmur. Itu urusannya kan pondok, termasuk beliau ini urusannya pesantren. Pokoknya pesantren Gus nggih. Wah, sing ngurusi, sing nyejahterano pondok ya. Seperti Mbak Yuti tapi nyamar. Nyamar ya. Ngalah-ngalah Gus Jabar, ketemu pondok sangar ya ngono. Akhirnya kan dipercaya lah Gus Sangar. Gak ngerti lagi dinas teko pemerintah. Gus Gus isit Gus ya. Nah, ya ngene tok ambilane ya, tapi musuhnya kiai. Ya sapa sing nggak dipercaya. Ya, makanya penting juga menjaga penampilan, meskipun penampilan bukan segala-galanya.
Ya padha mbek arek saiki HP ini telu. Kan pulsa kabeh kaya aku. SMS baca apa? HP ku munyer-munyer. Gak ngerti ya caranya baca warung baca kan bahkan disampati ya. Gusti Allah kedua. Bacane. Jadi niat noto balikne kewajiban syariat sampean niku lho salat. Terus masih Mas Agus saya salut besar wis raja wis abine wis kawin Mas Agus sik gelem ngaji Quran kan bagus. Dan jangan dipandang hina dan jangan pandang apa wah remeh ngono. Justru itu yang berat. Kita kadang-kadang kan enggak berani. Mulane ketika mengatakan arruju ilallah di situ yang pertama adalah niat yang baik. Lillah warunubillah. Bareng ngono ngetrapno syahadat risalah wa asyhadu anna Muhammadar. Mulane yang rotib kan radina billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah kan ada. Enggak ada yang di rotib ya. Itu ada redaksi rotib yang lain seperti itu. Billahi amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batina wa dhahira. Lewis iman Gusti Allah ya pemane Gusti Allah merintah lillah. Dikongkon sembahyang, dikongkon sembarang kalir itu lillah. Jadi lelah itu jadi lillah bahasanya. Solusinya. Engkang nomor kali niatun sholiha, kemudian adalah kesungguhan. Saya ulangi ini mungkin ya kemarin sudah. Kesungguhan penting juga. Sungguh apa? Sungguh melawan diri sendiri karena 99% kegagalan itu adalah kegagalan melawan diri kita sendiri. Gengsi biasanya. Saya pernah mengalami kok, termasuk saya belajar sepeda di usia yang senja dan divonis tidak bisa dengan sedikit malu dan itu ternyata semua mempelajari nggak ada yang bisa termasuk akhirnya hadratus saya ini murabinai Syekhuna murabinai nggak nang lapangan di kok ya ini bro nang lapangan cari kenangan gono VW sak keluarga rekreasi ngono belajar sepeda ditonton sak keluarga kene mangan kene mubang-mubang akhirnya Yamaha 75 bayut iki sing ngeculno kemudian aku sojul dhewe akhirnya nabrak gurpal. Jadi itu kalau gengsi nggak bisa dalam pengertian apa meskipun usia senja ketika kesungguhan itu ada wakhirsun dakaun wakhirsun kirsun ada rasa ingin bisa ditaklukkan. Kata siapa tua nggak bisa sukses karena memang ada mengatakan lah wis umur 40 tahun ya rezekine sakmono ae. Dilawan oleh kenyataan toh ada yang punya KFC itu kan usia 65 baru sukses. Realitas empiris dilawan ya nggak bisa. Itu kebenaran empiris namanya. Kenyataannya ada. Tapi kan apa umur 40 kamu kan sukses. 40 wae dadi nabi. Dan sebagainya. Ya enggak lah. Kesungguhan. Di mana-mana ada kesungguhan, jawabannya adalah kesuksesan. Meskipun kesuksesan itu juga beraneka ragam. Termasuk mondok. Saya banyak kok punya teman tua masih nyantri, masih baru berangkat nyantri banyak. Di antaranya ada saya masih ingat namanya Heli Rimawan itu. Dia habis wisuda S1 ning Sidogiri gumulare cuwil-cuwil Mas. Aku iya. Padha sampean berarti, tapi sampean SMA. Koncoku kuliah terus. Kuliah ya, sampean cilik gede dhewe ya. Cilik dhewe ya. Seperti itu ini kan sing tambak beras. Mulane lek Sabtuan yo tak jak wiridane tambak beras. Ya tak beras kan wal habiban. Jadi sudah berjalan Mbak Yai wal habib. Jadi meskipun bukan alumni tambak beras, murid-murid tambak beras wal habib. Nah. Kene nyopet di wal habib. Hah? Kayak gendam kena ya. Iya. Ini dipraktekno iku. Kena praktekno ya. Ana iku. Tahu ya. Termasuk Gus Mujib bareng. Main Pak Bes dari tarik. Iya. Katanya bisa. Langsung gitu ya. Waduh. Seakan konektor sepi-sepi ini. Jadi itu kesungguhan
Yang paling penting adalah kesungguhan. Tanpa ada kesungguhan apapun yang kita lakukan tidak ada. Jadi kesungguhan. Jiddu wal muwadhabah. Bahasanya kalau al-jiddu wal muwadhabah, jiddun bersungguh-sungguh, kemudian tambah yang nomor 3 muwadhabah. Muwadhabah ini istiqomah. Terus menerus. Istiqomah lah. Ya termasuk mengetuk pintu hati seorang perempuan kan gitu. Saya punya teman dulu itu Muklison Mas Iwan. Muklison ya ngono, ben nembak arek wedok ambek aku. Gak tahu atuh. Sejene dina akhirnya Gus tahu kepegelen maneh ngarep nembak balik. Akhirnya apa? Toko tretes, biasa anak ben kan makom-makom gonceng, gak bisa sepedaan. Dijak nang didik gelem nang tretes. Dijak nang tangkis, dijak nang yo wis karepmu wis nang diae wis. Ambek son, ambek pedes A benane, pedes aku. Pedes A, jamaah miuseng ya. Ben kan jamaah miuseng, jamaah Vespa miuseng. Akhirnya ngono, ngeteng arek tekan dukur. Ini bisa di crossing anaknya masih ada kok. Ngeteng arek tekan dukur buanter mandek nang Sri Kandi. Waktu dulu ada Sri Kandi mandek nang jrek tekan Mbak kenalan langsung tembak. Jadi saya dadi bojone saiki. Ya kuwi mang istiqomah. Bala-bali nembak arek gatuk nembak arek gatuk ben nembak aku. Akhirnya sejene dina ya Gus tahu kepegelan arek. Bapak arek kowe cek nang atu cek bala-bali nembak peluru yo larang katanya. Dan itu terjadi. Jadi istiqomah. Termasuk Thomas Alva Edison kan gitu. Itu kan istiqomah. Ini kita belajar dari orang lain. Berapa kali kegagalan beliau itu? Hampir 1000 kan ya. Gagal terus. Dia bola lampu. Akhirnya yang masuk surga dulu kan ya Thomas Alva Edison. Ini ngaji aku ya kan gak ketok. Padahal ya ada bola lampu. Sing mlebu surga sapa? Thomas Alva Edison ngawur ae. Hah? Yang penting kan bermanfaat. Saiki kalau lampu sapa maca apa? Itu kan berawal dari kegagalan yang sangat luar biasa. Berkali-kali padha ambek wong lanang berkali-kali dilukai. Berkali-kali ditinggal pas sayang-sayangi misalnya. Pas lagi jeruk-jerune ngono. Tapi lek wong lanang enggak tahu dilukai perasaannya kok kan yo guys ya kayak Khalil Gibran. Kenapa Khalil Gibran bisa melegenda namanya seperti itu? Karena dia itu orang gagal. Gak pernah berhasil Khalil Gibran itu. PDKT sama cewek manapun nggak bisa. Dengan Mai Zaida, kemudian dengan Mawar Alhani, dengan siapa saja perempuan-perempuan yang dekati selalu gagal, selalu menorehkan luka, sehingga lukanya itu membuat dia sakau. Kalimat-kalimatnya terbang di sana kemari. Mulanya jadi Gus Dur. Kok nggak romantis, gak putus itu berarti hati ini nggak pernah terluka. Inilah kekuatan, the power of terluka. Makanya lah sampean lukai diriku dek, aku akan menjadi romantis bahasanya. Ada Mang Rahman kan seperti itu, almarhum Mang Rahman budayawan. Ya, jadi istiqomah. Bukan ngerti Mas Agus intas menikah iki. Baru menikah apakah juga berkali-kali terluka juga saya nggak tahu alam bisawab atau juga baru kayak istiqomah gak ngerti. Gak paham. Tapi kenyataannya seperti itu. Istiqomah disakiti akan karomah orang itu ya. Tapi gak baca. Istiqomah disakiti pasti akan karomah. Kan disakiti. Terluka sekali segini, terluka 2 kali, akhirnya kan jadi samudra terluka. Tenggelam kesedihan. Tenggelam dalam kesedihan, akhirnya kesedihannya itu terbang menjadi kalimat-kalimat yang puitis dan lain sebagainya, jadilah abadi. Makanya ingat saya itu kalimatnya Khalil Gibran, cinta yang tidak pernah dibasahi oleh air mata ya tidak akan abadi selamanya. Loh, 4 kalimat tuh lagi ngene. Ya. Kan lanangan kan tunggu bangun. Biasa kan kalau Gibran ngono, perjalanan terjauh yang pernah aku tempuh adalah perjalanan menuju hatimu loh. Ada loh. Mbak Jafar tadi nomane gitu. Ya,
Kayak status bareng ngono. Kono email langsung status iki. Apa sih tak cekel difotoi, wayang tak cekel foto ngene. Min. Dan yang terakhir adalah tawakal bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting, janganlah menganggap seluruh adegan kehidupan ini serta-merta keluar dari diri kita sendiri. Orang yang ma'rifat adalah orang yang menyadari, yang melepaskan tangannya dari mengakui dirinya sendiri. Min hauli wa quwati, lepas dia itu. Artinya apa? Kebaikan dia adalah merupakan fadl daripada Allah Subhanahu, termasuk kerja kita, termasuk rezeki kita itu bukan karena keringat kita yang bercucuran. Itu kan cuman figuran saja. Ada Mas Iwan yang harus kedinginan di kulkas dalam menyongsong rezeki, ada Mas Eka, ada Gus Agus, Mbak Caf dan sebagainya. Ada Bustomi yang kerjanya golek rezeki mek delok bokonge arek tok marono shoot. Marono tuku. Itu kan hanya faktor-faktor apa? Ampiran-ampiran saya, tapi kita sudah dijatakan. Masih sampai dobol kaya apa? Sampai jalan model kaya apa? Gak bisa. Kita kan sering dengar kalimat hikmahnya Ibnu Athaillah, nafsaka min tadbir. Istirahatkanlah diri, jiwa dan hatimu dari merekayasa apa yang bukan menjadi keputusan kita. Ya, jadi intinya kita ngaji di sini adalah bagaimana menata kehidupan lahiriah dan menata kehidupan batiniah serta rahasia batin kita. Lek syariat sampean wis ngapal kabeh alumni pondok. Tahu ngrakoti bangkune pondok, tahu ngising di pondok, tahu ngiler batal pondok. Ya, wis paham. Kita tingkatkan bagaimana kualitas yang bagian jobo gimana loh. Bagian jero, maksudnya bagian jero. Semoga bermanfaat. Ya, pengalaman ini sebagai motivasi bagi kita betapapun belantara kehidupan yang akan kita lalui, betapapun terjal batu-batu cadas yang melukai luka kaki kita hadapi semua itu dengan senyuman, karena tugas kita cuma satu, melihat menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah seluruh fenomena kehidupan. Itulah yang disebut dengan illa liya'buduni ay liya'rifuni, menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala di seluruh fenomena kehidupan yang ada, baik kita sukai maupun tidak. Semoga bermanfaat. Sebelumnya monggo ditutup kalian doanya Mbak Jafar Mas Rafiq untuk berdoa. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah di dunia wa dunia wal akhirah. Monggo Gus Rafiq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah amin dan ya fi amalika fa mazid ya rabbal lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik subhana rabbil 'aliyil 'alal wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibul mahbub syafi'il farjil kulli wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana zalamna wa anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna kullama nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadirun la yaghith asna ilaika bil habib تقضي حاجاتنا غير. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون عند لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.
Wal muwafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.